Ya, baik. Ya, pertama kita membahas dulu dari Hindu dulu ya, ataupun dan juga Konghucu. Tadi sudah rekan Anda paparkan beragam atau beberapa teori ya, yang memaparkan atau menjelaskan tentang asal usul atau latar belakang atau perspektif historis dari masuknya agama Hindu di Indonesia dan teori-teori ini juga bisa kita kaitkan dengan tadi ya, keberadaan beragam kitab suci yang ada dalam agama Konghucu. Tadi menarik, tadi ada pernyataan yang mengapa agama Hindu itu cepat diterima di pemerintahan ya, ataupun mana tadi yang suatu ajaran atau keyakinan ya, itu menarik ini. Suatu keyakinan atau ajaran itu akan lebih cepat berkembang ataupun menyebar ya, agama apapun itu ya, ketika ajaran ataupun keyakinan tersebut menjadi keyakinan pihak kerajaan atau pimpinan ataupun penguasa saat itu ya, pimpinan tertinggi di suatu wilayah ya, keyakinan ataupun ajaran yang dikembangkan diterima oleh pihak kerajaan. Maka kita lihat misalnya dari penyebaran agama Hindu ini ya, yang awalnya berasal dari interaksi niaga bisnis ya antar masyarakat, antar individu ya, kemudian berkembang menjadi bagian dari keyakinan ataupun kepercayaan yang dianut oleh suatu wilayah atau suatu kerajaan ya, khususnya di wilayah Nusantara. Dan kita tahu sebelumnya sebelum masuknya agama Hindu juga ada keyakinan lokal ya, yang menjadi kepercayaan ataupun ajaran yang diyakini oleh masyarakat setempat. Ketika ada proses interaksi ya dengan budaya-budaya yang lain ataupun keyakinan yang lain, disitulah mulai terjadi sebuah akulturasi atau pertukaran kebudayaan ya. Kemudian Raden Wijaya ya, yang merupakan bagian daripada keluarga kerajaan Singosari melarikan diri ya, ketika Singosari dikuasai oleh Ken Arok. Tahu nggak kan sejarah berdirinya Majapahit ini? Pernah baca nggak? Pernah nonton nggak film ini ya, Saur Sepuh itu, Tutur Tinular? Nah, itu kan ada kisah itu ya, kisah di radio. Saya tuh paling senang itu dengar kisah waktu SD saat itu tahun 90-an ya, Tutur Tinular itu antara awal mula berdirinya kerajaan Majapahit ya, yang saat itu ada pemeran utama itu Arya Kamandanu. Nah, tentunya kerajaan Singasari ya, yang dipimpin oleh Raden Wijaya ya, direbut kekuasaannya yang wilayahnya sekarang di wilayah Mojokerto kalau kalian ya, peninggalan daripada kerajaan Majapahit. Kemudian di situ ada tokoh-tokohnya seperti
Aronggolawe, ya enggak, Nambi, ya. Semua itu ada catatan-catatan sejarah ya. Bagaimana perkembangan awal berdiri daripada kerajaan Majapahit yang keyakinannya, yang secara religinya menganut agama keyakinan Hindu. Nah, itu pada tahun berapa itu? Abad ke berapa Masehi? Abad ke berapa Masehi? Ayo. Majapahit. Ya? Ya, 13 Masehi. Berarti tahun 13 Masehi itu di tahun 1300 ya. Nabi Muhammad SAW atau Islam masuk. Islam apa namanya? Perjalanan seperti Ibnu Battutah ya. Ibnu Battutah pernah dengar enggak? Rihlatul Ibnu Battutah ya. Yang menemukan Tamar Jawi. Tamar Jawi itu apa? Tamar Jawi itu. Tamar Jawi. Pihak atau penguasa ataupun tokoh-tokoh terkemuka di satu wilayah, maka dia akan mengutus kader-kader anak-anak muda ya untuk belajar ke wilayah-wilayah di mana asal daripada agama itu lahir. Dan itu hampir terjadi di seluruh agama. Islam pun sama. Pendiri Muhammadiyah ya, dan juga organisasi-organisasi tua lainnya yang ada di Indonesia. Oke, ya ini ya terkait dengan teori arus balik ya. Kemudian terkait dengan Konghucu yang kita kaji tadi ya. Mengapa beragam kitab ya yang menjadi